Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Citra Ayuning Tias dengan NIM C10512011032, mahasiswi Ilmu Tanah Fakultas Pertanian Universitas Tanjung Pura 2020. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai karakteristik morfologi tanah berdasarkan pengamatan profil tanah. Sebelumnya, sumber yang ada di dalam video ini saya dapatkan dari internet dan buku ajar MKT. Untuk literatur yang saya gunakan akan saya cantumkan di akhir video. Sebelum ke karakteristik morfologi tanah, saya akan menjelaskan sedikit apa itu profil tanah. Profil tanah adalah penampang melintang atau vertikal tanah yang terdiri dari lapisan tanah atau solum dan lapisan bahan induk. Nah, syarat untuk pembuatan profil ini adalah lubang penampang harus cukup besar sehingga dapat dengan mudah duduk atau berdiri di dalamnya, sehingga pengamatan bisa dilakukan. Untuk ukurannya, panjangnya 1,5 meter, lebarnya 1,5 meter, dan dalamnya 1,5 meter. Morfologi tanah di lahan 3 Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo, Kendari, Kota Kambu, Kecamatan Kendari, Sulawesi Tenggara. Dengan ketinggian tempatnya 22 meter di atas permukaan laut, kelas lerengnya 1%, yang dimana artinya bahwa bentuk wilayahnya adalah datar. Posisi koordinatnya 4 derajat 0 menit 33 detik lintang selatan, 122 derajat 31 menit 35 detik bujur timur. Kedalaman solum tanahnya ada 69 cm. Batas horizon ini dimulai dari lapisan permukaan dari 0 cm, diukur dari lapisan yang terdangkal sampai yang ke dalam. Nah, untuk lapisan 1, batas horizonnya 0 sampai 8 per 17 cm, lapisan 2 8 per 17 cm sampai 47 per 61 cm, lapisan ketiga 47 per 61 cm sampai 69 cm. Kemudian jumlah lapisan kedalaman tanah ada 3 lapisan. Jadi ini adalah penampang yang ideal dengan bentuk penampangnya vertikal. Syarat utamanya tadi adalah kedalaman profil tanah itu adalah 1,5 meter. Tetapi pada tempat ini tidak sampai 1,5 meter karena kondisi batuan keadaan perairan, maka dia akan menentukan batas lapisan atau batas kedalaman tanah yang akan diamati. Nah, setelah kita mengetahui lapisan-lapisan yang ada di profil tanah, maka hal selanjutnya yang kita lakukan adalah pemberian nomor pada lapisan tersebut. Nah, untuk pemberian nomor ini menggunakan angka Romawi. Selanjutnya, kita ke morfologi perkedalamannya. Yang pertama diamati adalah warna tanah. Jadi, syarat pengamatan warna tanah ini kita mengambil gumpalan tanah masing-masing lapisan, dimulai dari lapisan yang paling bawah agar tidak mengganggu lapisan yang lainnya. Nah, warna tanah yang ditentukan itu ada warna tanah matriks sama warna tanah karatan. Nah, untuk mengetahui warna itu, kita cocokkan dengan warna pada buku Mansell Soil Color Card atau aplikasi yang mendukung pengamatan warna tersebut. Nah, pada lapisan 1, warna matriksnya adalah 7,5 YR 6/2 berwarna grayish brown. Warna karatannya tidak ada. Untuk lapisan kedua, warna matriksnya 10 YR 8/8 berwarna yellow dan warna karatannya 10 YR 7/6 berwarna yellow. Untuk lapisan 3, warna matriksnya adalah 10 YR 8/6 berwarna yellow. Karatannya cenderung lebih merah, yaitu 7,5 YR 8/8 warnanya yellow orange. Yang ketiga, kita menentukan tekstur. Tekstur merupakan perbandingan relatif antara fraksi-fraksi tanah berdiameter kurang dari 2 mm. Fraksi-fraksi tanah tersebut menurut USDA adalah pasir,
liat, dan debu. Nah, dari hasil pengamatan didapatkan bahwa pada lapisan 1 teksturnya rasanya halus, agak licin, membentuk bola teguh, gulungannya mengkilat dan melekat. Maka kelas teksturnya adalah lempung liat berdebu. Untuk lapisan kedua, rasanya agak licin, membentuk bola agak teguh, membentuk gulungan bila dipirit, gulungan mudah hancur, agak melekat. Maka kelas teksturnya adalah lempung berliat. Untuk lapisan ketiga, rasanya tidak kasar dan tidak licin, membentuk bola teguh, dapat sedikit digulung dengan permukaan mengkilat dan agak melekat. Maka kelas teksturnya adalah lempung. Nah, selanjutnya yang diamati adalah struktur tanahnya. Struktur tanah sendiri merupakan susunan butir tanah secara alami membentuk agregat. Antara agregat-agregat tersebut dibatasi oleh suatu bidang belah alami. Bentuk-bentuk struktur tanah ada lempeng, prisma, tiang, gumpal bersudut, gumpal membulat, kubus, butir, dan remah. Pada hasil pengamatan, lapisan 1 strukturnya adalah gumpal membulat, kubus berbentuk bersudut tumpul, berbidang gumpal atau berpori lebih banyak. Untuk lapisan kedua, berstruktur kubus membulat, yaitu kubusnya berbentuk bersudut tumpul, berbidang gumpal atau berpori lebih banyak. Lapisan ketiga ada gumpal membulat atau kubus membulat, yaitu kubus berbentuk bersudut tumpul dan berbidang cembung atau berpori lebih banyak. Selanjutnya adalah konsistensi tanah. Konsistensi tanah merupakan manifestasi gaya adhesi dan kohesi yang bekerja pada massa tanah dalam kondisi basah, lembab maupun kering yang diamati dengan cara meremas, memijat, atau memirit dengan tangan. Dari hasil pengamatan, konsistensi tanah dalam keadaan lembab. Untuk lapisan 1, konsistensi tanahnya sangat gembur, yaitu dengan sedikit tekanan contoh tanah itu udah mudah hancur, bila digenggam mudah menggumpal. Untuk lapisan kedua, konsistensi tanahnya adalah gembur. Gembur ini bila diremas contoh tanah dapat hancur, bila digenggam mudah bergumpal. Terus lapisan ketiga adalah konsistensinya adalah gembur, yaitu bila diremas contoh tanah dapat hancur, bila digenggam mudah bergumpal. Dari hasil pengamatan bisa kita lihat pada lapisan 1 dengan kedalaman 0 sampai 8 per 17 cm, nama horizonnya adalah horizon A. Pada lapisan kedua dengan kedalaman 8 per 17 cm sampai dengan 47 per 61 cm, horizonnya adalah horizon E. Pada lapisan ketiga dengan kedalaman 47 per 61 cm sampai 69 cm, horizonnya adalah horizon B. Proses pedogenesis tanah yang terjadi pada pengamatan tadi adalah lessivage, yaitu pencucian liat halus dan sedikit liat kasar atau debu halus dalam bentuk suspensi melalui retakan-retakan atau pori-pori tanah. Jadi jenis tanahnya adalah potsolik. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan maupun kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.